أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق والطريق المستقيم، وعافنا واعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد أولئك الكتب وكتب أبد العابدين دار الداهرين. صلى الله عليك يا منبع العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وارزقني فهم القول وثبت لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت نفسي أنفسكم وأهل بيتنا وأهل بيتكم على هذا المجلس وعلى هذه القرية بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا. ودفعت عني وأنكم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عنه وعنكم من جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Sunnah wudu. Sesudah melaksanakan ibadah wudu, bujur, rukun wudu, sempurna, kewajiban dalam wudu, ada lagi tambahan sunnatnya itu amat banyak. Setiap ibadah fardu mempunyai rukun dan syarat, itu adalah merupakan modal perdagangan yang selalu dijaga. Jangan sampai makan modal, jangan sampai takakat kepada modal sehingga perdagangannya rugi. Ditambah dengan pekerjaan sunnat, di samping ibadat wajib, fardu dan rukunnya pasti ada sunnat-sunnatnya, itu untuk menambah-nambah ujungan. Setengahnya pertama mengucap Bismillahirrahmanirrahim di permulaannya. Jangan memasuki ibadah, menggauli ibadah kada berbismillah. Itu disunnatkan, sangat dianjurkan oleh Nabi dalam agama Islam. Khusus di mana ibadat wudu dan sunnat, dan umum di mana pekerjaan yang baik. Dua, membasuh dua telapak tangan sampai kepada dua buku tangan. Belum lagi masuk anggota wudu, disunnatkan membasuh dua telapak tangan. Walaupun yakin telapak tangan kita zahir dan batinnya nang putih rona irangna itu suci bersih, tetap disunnatkan membasuhnya, karena memandang, tahu dan yakin Nabi berwudu sebelum memasuki anggota wudu membasuh dua telapak tangan. Ketiga, berkumur-kumur, yaitu memasukkan air ke dalam mulut. Keempat, memasukkan air ke dalam dua lubang hidung. Di sampingnya sudah dibacakan tambahan bacaan-bacaan khusus. Membasuh dua telapak tangan, Allahumma qul jadi min ma'asika kulliha. Itu pelajaran yang bahari di Ibtidaiyah dalam kitab Adaiyah yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Arif Billah Tuan Guru Haji Muhammad Kaswa Anwar bin Haji Ismail. Pelajaran di tingkat Ibtidaiyah. Meningkat kitab yang dipelajari dalam Maraqil Ubudiyah. Nah, bacaannya Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah
minasyukmi wal halakah. Yang kita baca hari Senin di Bahasa kita Merafiq Ubudiyah susunan karangan Syekh Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Membasuh dua telapak tangan, hendak berwudu sampai pukul tangan. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyukmi wal halakah. Masukkan air ke dalam mulut, berkumur-kumur, dan demikian pula masukkan air ke dalam lubang hidung. Sunat bacaannya, bacaan berkumur-kumur, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau yang dalam kitab kita baca hari Senin itu apa? Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kas'ati zikrika wa sabbitni bil qalis sabit bil hayati dunya wa bil akhirah. Hendak masukkan air ke dalam hidung, lubang hidung, Allahumma arihni raihatal jannah. Kemudian mengeluarkan atau menghembuskan air itu, bacaannya Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dari. Kalimat menyapu sekalian kepala. Rukunnya apa? Wajib menyapu sebagian kepala atau rambut yang di batas kepala. Lalu dilaksanakan menyapu bukan sebagian, adalah sekalian kepala. Itu hukumnya di samping terlaksana rukun menyapu sebagian dan mendapatkan nilai pahala sunnah sebukuan. Satu kerja dua gawi, pada sama aja lah antara satu kerja dan gawi itu. Satu kerja dua gawi, menyapu sebukuan tunai rukun yang wajib dan dapat nilai sunnah. Bacaannya apa semalam? Allahumma qasfini birahmatika wa anzir alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli arsyika yawma la dhilla illa dhilluka. Allahumma harrim syahri wa basyari alan nar. Keenam, menyapu dua telinga di luar dan di dalamnya. Zahir batin, telinga itu luar dalam disapu. Kadar rukun wudu itu sunnah saja. Dengan air yang baru, artinya basah, memulai membasahi dua telapak tangan, anak jarinya apaan? Untuk menyapu dua telinga. Dan diimbai aja keduanya, jangan bergantian. Kanan dulu aja kiri, ada sekaligus saja dibasahi di tangan, bukan basah bangsanya muka kepala, disapukan kedua telinga di dalamnya dan di luarnya. Kemudian dipicikakan telapak tangannya ke bagian telinga itu. Bacaannya bersama Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa asmi'ni munadiya jannati bil jannati marabrar. Ya Allah, dengarkanlah ulun akan panggilan orang yang memanggil di dalam surga beserta hamba-hambamu yang soleh. Ketujuh, menyalat-nyalati janggut yang tebal bagi laki-laki. Ada wajib menyampaikan air wudu ke dalam kulit tempat tumbuh janggut bagi laki-laki, hanya sunnat juga. Adapun andai kata terjadi yang sangat aneh dan jarang, bini-bini berjanggut tebal, maka tetap diwajibkan menyampaikan air ke kulit tempat tumbuh janggut itu. Sebab bini-bini berjanggut seram benar, sadis benar. Karena mungkinlah anda kata ada terjadi, maka tetap kewajiban membasuh muka, sampaikan kepada tempat tumbuh janggut yang tebal, karena bini-bini tadi bukan kebiasaan bagi laki-laki.
Kedalapan menyeret-nyerati segala jari tangan dan kaki. Basuh tangan kanan dan kiri, basuh kaki kanan dan kiri, itu disalat-salati, hukumnya sunat. Sekiranya sampai air wudu ke antara anak jari itu, kemudian disalati sunat. Sekiranya kada sampai air wudu ke antara anak jari, terutama batis atau kaki, karena rapat, pun kada salat-salati kada sampai, maka wajib menyalat-salatinya itu. Jadi melihat situasi kondisi perorangan, bagaimana keadaan anak jarinya. Kesembilan, mendahulukan kanan atas yang kiri. Tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri. Adapun muka, dahulu bagian atas dahi. Adapun telinga, bimbeja, sama-sama kanan dan kiri disapu. 10. Meniga-nigai pada membasuh dan menyapu. Apapun anggota wudu dibasuh 3 kali, dan anggota wudu disapu juga 3 kali. Ke-11, berturut-turut pada segala anggota wudu. Sebab boleh aja sekali mengerja wudu habis 2 batang rokok, tuntung basuh muha, misal rokok dulu nampak 5 menit masih basah aja, basah di muha tadi. Anda pulang rokoknya asbak, sambung pulang tangan kanan dan kiri, merokok pulang habis sebatang, melikit pulang, menyambung pulang menyapu kepala sampai membasuh 2 kaki. Itu kada berturut-turut dan kan dapat nilai pahala sunat. Soalnya orangnya sehat, selamat, kadada menderita penyakit salisil baul. Jadi hukum berturut-turut antara satu sama lainnya, segala anggota wudu dibasuh disapu berturut-turut mendapat nilai pahala sunat. Disampung, di samping beres yang wajib. Adapun orang yang menderita penyakit salisil baul, senantiasa titik kamihnya itu wajib masuk waktu, setiap waktu sembahyang, wajib nafas dulu merasihi istinja, terus diperban tali kapas dan dibalut dengan pembalutnya, langsung berwudu dengan segera dan langsung menutup aurat, menghadap kiblat, mengerjakan sembahyang, supaya tidak begitu titik kamihnya. Sesegera mungkin wajib mualat berturut-turut bagi orang yang menyandang penyakit salisil baul, kamihnya kada sing diisan titik senantiasa. Orang yang sehat sunat bermualat berturut-turut antara satu dengan lainnya bagi anggota wudunya, yaitu sekira-kira tiada bercerai lama antara membasuh dan menyapu pada segala anggota wudu bagi orang yang tiada berkekalan hadas. Nah, bila orang berkekalan hadas, wajib berturut-turut antara anggota basuh dan sapu. Jangan diantarakan diharap dengan sambil merokok, sambil makan, sambil minum. Dan utama lagi bagi kita perhatian, tuntung berwudu, selesai mengambil air sholat, sisa banyunya itu, sisa airnya diminum. Itu untuk menjadi obat penyembuh bagi segala penyakit. Jadi mulai kanak-kanak saya belajar adalah mendengar bahwa wudu ada banyu labihannya, itu ngarannya wadu, labihan banyu wudu.
diminum itu diamalkan jadi obat penyembuh bagi segala penyakit. Kita mungkin kadang tak perhatikan, padahal itu obat manjur, obat mujarrab. Termasuk apa? Penyakit kolera ibadat berkat rajin minum banyak yang wudu tadi, jadi terdorong giat dan rajin. Termasuk apa? Penyakit ketujuh lupa berkat minum banyak yang wudu menjadi sadar. Berarti maka orang bodoh kada di ember, kada di gadur, orang bodoh di keran. Nah, tuntung basuh batis kiri, tanah banyak karena itu minum. Mungkin petangkai kan mau beli batis kanan kiri masih berlabihan. Kalau gajah petangkai kan nasi sarabian itu minum. Ke-12 melebihi membasuh dari had wajib. Had kan apa? Batas wajib muha dibasuh, batas wajib tangan dibasuh, batas wajib dua kaki dibasuh. Melebihinya itu sunnat. Sudah sering apa? Kita ketahui inna ummati yud'auna yaumil qiyamah qurran muhajjalina min asari wuduhi faman istata'a ayyutila qurratahu falyaf'al. Umatku nanti dipanggil di hari kiamat dalam keadaan bersinar-sinar, berseri-seri pada wajahnya, pada dua tangannya dan pada dua kakinya bekas basuhan wudu. Maka siapa ingin memperpanjang sinaran di muka dua tangan dua kaki, laksanakanlah itu. Nah, walaupun sunnat nomor 12 bagi ibadah wudu melebihi membasuh batas yang wajib, tapi itu nilainya sangat besar, tinggi, mulia. Dan jadi di dunia ini dulu apa? Belajar, mengaji, mendengar dan memakai, maka hasilnya kelihatan di hari kiamat. Apalagi hukum syariat Islam itu datangnya dari Allah Ta'ala, yang membawakan syariat Islam itu adalah Rasulnya. Berapa hukum syariat Islam? 5. Pertama wajib, kedua sunnat, ketiga haram, keempat makruh, kelima mubah, harus. Jadi Nabi perintahkan dan Nabi contohkan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah. Nabi melarang bagi akan umatnya apa-apa yang haram dan makruh. Yang kelima, mubah, perbuatan-perbuatan harus, yakni tidak ada mengandung nilai pahala dan tidak diponis dengan siksa. Menggawi kada pahala, kada berdosa, meninggalkan bang kada dapat pahala dan kada kena dosa juga, gawian harus saja. Akan tetapi khusus bagi Nabi dan Rasul hanya 2, berkisar antara wajib dan sunnat, wajib dan sunnat. Seluruh Nabi dan Rasul kadada praktek pekerjaannya dalam ibadah pada Allah hanya wajib sunnat, wajib sunnat, wajib sunnat. Bagaimana praktek pelaksanaan mubah? Guring, istirahat harus. Guring kalau pahala, karena guring kalau pahala juga. Karena guring kalau berdosa, guring kalau berdosa juga.
Tapi menggulingnya jam 2 malam sampai jam 11 siang berdosanya mendatang karena subuh kan apa dilalaikan. Nah, itu kelewat batas gulingnya lah. Karena kewajiban tertunda. Berapa jam tertundanya? Jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 jam, setengah hari tertundanya subuh. Kenapa? Apa malam hari begadang. Jadi subuhnya jam 11 siang. Nah itu berdosanya karena kelewat waktu tidurnya. Semestinya jam 5 subuh bangun dulu berjamaah. Kalau bisa, jangan sorangan, hanya yang menyambung guring. Itu pun guring lembah subuh, hasilnya hidupnya terlantar susah. Akun lah hidup terlantar susah, gara-gara amalannya tuntung subuh guring. Kita kan segala-galanya anak cerah, ceria, malah dunianya cerah, ceria, akhiratnya apa? Juga cerah, selamat, bahagia. Oleh karena itu, tuntung subuh, berwirid sampai timur matahari, dan dianjurkan sembahyang sunat isyraq 2 rakaat supaya hidupnya, dunia akhiratnya cerah, ceria, selamat, bahagia. Nah, jangan keadaan apa? Kalau sembahyang sunat isyraq. Lalu Nabi dan Rasul hanya antara ibadah wajib dan sunnat. Kada dan yang harus itu ada, artinya mereka itu guring jadi ibadat bernilai pahala. Mereka itu makan minum jadi ibadat berpahala makan dan guringnya. Itulah apa? Keistimewaan, ketinggian, martabat para nabi dan rasul. Hanya pengabdiannya kepada Allah antara wajib dan sunnat, wajib dan sunnat. Terbatas tingkat itu jangan sampai sana jangan. Nah, juga para aulia sepanjang hidupnya mudah-mudah balik mengerjakan ibadah cuma 2, wajib sunnat, wajib sunnat. Tidak ada harus, jauh sekali haram dan ma'ruf. Kenapa? Karena aulia itu inya tahu dan yakin memandang yang guring siapa? Rasulullah. Karena inya tahu, kenal, memandang, yakin yang makan siapa? Rasulullah. Sebab manusia mengajarkan makan, yang minum siapa? Rasulullah. Lalu para aulia itu guringnya makan minumnya nilai ibadat juga. Kenapa? Sebab pandangannya yang tidur Rasulullah, yang makan Rasulullah, yang minum Rasulullah. Bagaimana cara Rasul minum? Ada sudah cara aturan sunnah Rasulullah minum. Bagaimana cara Rasulullah makan? Ada sudah cara aturan sunnah Rasulullah makan. Bagaimana cara Rasulullah tidur? Sudah ada sunnah aturan cara Rasulullah tidur. Maka aulia tiap detik selalu memandang bagaimana Rasulullah, dan ia nampak memandang Rasulullah tidur begini, Rasulullah makan begini, Rasulullah minum begini. Ada kita nampak orang awam tahu Rasulullah makan begini, tidak aku makan begini menurut Rasulullah. Masih aku makan menurut Rasulullah. Rasulullah guring macam apa? Rasulullah berbaring lambung kanan, jadi aku berbaring lambung kanan. Itu kita orang awam. Masih ada pandangan, perasaan, pengakuan diri kita. Cuma ada salah juga bang lah. Sebab ujian guru atau ajaran sekumpul bahwa mengikut Rasulullah mutabah itu ada 2, ada mutabah zahir, ada mutabah batin. Mutabah zahir apa? Bagaimana Rasulullah berdiri betul sembahyang begini dalam itu apa?
hukum fikih. Lalu aku umatnya, nah menurut Rasulullah berdiri begini, bagaimana Rasulullah ruku begini, bagaimana Rasulullah cara itidal begini, bagaimana Rasulullah cara sujud begini. Lalu kita mengikuti cara-cara Rasulullah itu, mengikuti Rasulullah zahir. Kalau mengikut batinnya, hanya pandangannya Rasulullah berdiri betul begini, Rasulullah ruku itidal sujud begini, Rasulullah membaca apa-apa bacaan yang wajib dalam sembahyang, Rasulullah membaca apa-apa yang sunat-sunatnya, seperti tadi apa di dalam ibadah wudu banyak yang sunat-sunatnya Rasulullah melaksanakan yang demikian itu. 13 menghadap kiblat, jangan asal menghadap wudu itu, cari lokasi nang menghadap kiblat. Kada hawa guru aja sekarang-karangnya menghadap matahari hidup, ada aja jalannya, bukan karena lawan apa, lawan gayung betangkai, ada kita bawa gayung betangkai itu mah kiblat. Nah pengalihnya kita juga nampang mondar lawan apa, anu tukang semennya asal pasang makan aja, dan kita kada menuduh juga. Yang mana aja rumah tangga kita ngatur lah, rumah tangga kita mana aja. Sekiranya apa tadi, andakan tempat berwudu itu karena ada matahari hidup, kita ambil banyunya tuh, kita awak kita menghadap kiblat untuk mendapatkan nilai pahala sunat. Kadang-kadang kita kurang perhatian, asal duduk kaman menghadapnya wudu, asal-asalan kada rame lalu dan kada tepat itu. Perhatian mesti sunat menghadap kiblat waktu berwudu. 14 membaca doa ini setelah selesai daripada wudu, seperti asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu singkat dan ringkasnya. Cuma yang pentingnya apa itu? Yang pentingnya bahwa ini doa selesai berwudu, Allah Ta'ala berikan nilai penghargaan, begitu dilipat rapi dan dilap, distempel, digantungkan di bawah aras. Nantinya akan diserahkan kepada pemiliknya di hari mahsyar, hari kiamat. Dan itu nilainya tinggi. Kenapa? Sampai-sampai membacanya menghadap kiblat, doa wudu, dan penglihatan mata ke langit, dan tangan juga menadahkan ke atas langit. Jadi doa yang paling tinggi lah. Apakah doa yang paling tinggi? Kunut. Salah. Masih ada tinggi pada kunut, yaitu doa selesai wudu. Sebab kunut itu masih pandang mata kita ke bawah tanpa sujud. Kalau membaca doa tentang wudu, mata kita ke atas tinggi lah. Namanya doa tentang wudu. Naik saksi aku bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, hanya Allah semata-mata, tiada sekutu baginya. Dan naik saksi aku bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba Allah dan pesuruhnya, utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku daripada orang yang bersuci. Itu kandungan maknanya. Dan disambung lagi nafas malam dalam itu kitab Raqi Wudiyah yang kita baca sore hari Senin, membaca surah Inna Anzalna 3 kali, aja lawasnya 3 kali. Maaf, dianjur ada kiblat. Nah, mengkalawasan 2 kali ya, mengkalawasan juga sekali. Sebab kenapa? Alhamdulillah, nafsu itu melawas madhab kiblat, maka sudah berdoa bahwa ada kiblat, pada madhab kiblat pulang, disuruh pulang baca Inna Anzalna 3 kali boleh madhab kiblat juga. Lambatnya nafsu pengoder. Kalian aja barang sekali sekarang. Sekali membaca Inna Anzalna berdoa dulu tadi dikumpulkan dengan golongan. Tapi itu
musiddiqin. Dua kali munik digolongkan dengan golongan muqarrabin. Tiga kali munik baca inna anzalna dikumpulkan beserta golongan nabiyin, para nabi. Luar biasa. Cuma nafsu ininya acuh aja, koler benar. Wajud sudah ada kita gawean sembarangan ada kemana-mana lah, barang tutong bodoh tuh nah. Tiga kali koler aja barang sekali nanzana. Kalau sudah belajar kita tahu mendengar, insya Allah adanya dorongan datang topik dari Allah Ta'ala, bantuan Allah menolongi. Syarat wudu dan syarat mandi, yaitu 10 perkara. Pertama, Islam. Sebab ibadah wudu, ibadah mandi wajib ini adalah memerlukan niat. Niat itu pasti orangnya berniat Islam. Orang kafir berniat kada nilai, kada sah. Bagi ngapainnya? Suruh masuk Islam dulu. Hanya sah ibadat wudu dan mandinya. Mengkadang mau masuk Islam, bawa dosa aja sikon awakna luar dalamnya. Mbah hadas kecil ada, hadas besar ada, mandi napa kada sah, baniat kada sah orang kafir. Maka syarat sah mandi wajib, juga syarat sah wudu. Pertama orangnya Islam, kedua mumayyiz. Artinya telah mengerti, membedakan yang baik dengan yang buruk. Disurungi roti cepatnya mengambil makan, disurungi pada api kada mau ini ambil. Nah sudah paham mengerti, tahu roti makanan, pada api dihindarkan. Maka anaknya tahu ambil itu, tahu suruh rumahnya lancong pada ambilnya juga diturunnya kan anak baru mumayyiz, tinggal Tuhannya penjagaan. Dan dapat makan sendiri. Nah paham, makan minum sudah napa bisa menyuap sorong, ambil banyu, minum sorong, dan bisa bujur sudah beistinja basuh bahera bakami. Nah tanda ukuran umurnya mumayyiz. Cuma biasa kalau pelajar umur 7 tahun enggak, bisa aja 6 tahun sudah mumayyiz lah. Oh ya ini bang, 5 tahun sudah pintar macam itu, mumayyiz doang arahnya, bodohnya paham, nah sah seluruhnya, syarat mumayyiz. Ketiga, suci daripada haid dan nifas. Orang yang berwudu, orang yang mandi adalah syaratnya suci pada haid dan nifas. Masa haid, masa nifas itu mandi harus saja. Belum lagi pelaksanaan wudu untuk apa itu? Untuk sembahyang. Ya belum diperintahkan sembahyang dalam masa haid dan nifas. Keempat, suci daripada sesuatu yang menegahkan sampai air kepada kulit. Nah, buang itu nampak benda-benda yang menegah sampainya air kepada kulit. Syarat bagi wudu, syarat bagi mandi dibiarkan. Kalau sampai air ke tempat itu, kada sah wudunya, kada sah mandinya. Ya kalau dinyanda apa selesai menyang iwak sekali apa sisi iwak itu apa meracung kah pipinya kah, ke tangannya kah, ke telapak batisnya kah, lalu bawa wudu kada sampai banyu wudu ke tempat yang ditutup oleh sisi iwak yang berikut tadi, maka kada sah wudunya, syaratnya kurang.
kada dibuangi, mestinya apa? Dibuangi apa saja yang menegak akan sampainya air kepada kulit. Kalimat tiada ada atas anggota sesuatu yang merobahkan air, melempeng di muha, bapupur baras tala, daun asar bangun langsung baudu. Nah pada air mutlak tadi karuh di bakalan bubur baras saja, jadinya banyak udu nambah semua dibiarkanlah. Nah itu kada sah udunya. Syaratnya jangan ada benda yang merobahkan air mutlak. Jadi buang itu bubur apa bedak nang di muka itu, di tangan. Keenam, mengetahui segala fardunya. Tahu mana fardu rukun wudu berbeda dengan yang sunnatnya. Kaum bedakan. Kada tahu bang asal gawi padahalnya apa ditikotkannya, dikatakannya semua fardu biarlah. Atau tahu mana tahu ada fardu ada sunnat, cuma kada kau misah mana yang fardu mana yang sunnat, cuma ada yang fardu ada yang sunnat. Kan kelas kita awal manusia ini kada sama, ada nang alim, ada nang makanan kada, ada nang kada tahu. Tapi tahu aja mana dalam ibadah wudu itu nang rukun, ada nang sunnat, kada kawa membedakan. Cuma tahu ada fardunya, ada sunnatnya. Asal pekerjaan yang fardu jangan diiktikadkan sunnat, itu membatalkan atau merusak. Ketujuh, bahwa jangan diiktikadkan salah suatu pada fardunya itu sunnat. Nah, kedelapan, air yang suci menyucikan, jangan sembarangan air. Mustahmal itu suci tapi kada menyucikan. Kesembilan, masuk waktu bagi orang yang berkekalan hadas. Orang yang selamat sehat kan bebas saja waktu berwudu, kada memerlukan syarat masuk waktu. Kesepuluh, berturut-turut bagi orang yang berkekalan hadas. Tadilah orang itu sering baul, hadasnya tetap keluar, maka wajib berturut-turut masuk waktu dan itu bersihkan, istinjakan kemaluan yang keluar dari hadas dan ditapal dengan kapas, kemudian dibalut dengan pembalutnya, hendak belaskan. Segera mengambil air wudu, segera mengerjakan sembahyang. Kesepuluh, berturut-turut bagi orang yang berkekalan hadas. Lebihnya tak yuk, kada istihadah, kada keluar darah, kada terus habis sudah jangka sebanyak-banyak masa 16 hari masih kalau darah nanti segera istihadah penyakit itu kan sama dengan laki-laki yang saya bawa tadi juga. Masuk waktu, bersihkan, kemudian ditapal yang kapas, kemudian diperban, ambil wudu, kerjakan sembahyang. Ini kada bini-bininya sehat aja, kada istihadah, kada keluar darah penyakit, cuma basah. Nah pembasah itu yuk, nang keluar itu maklum orang Tagapit. Jadi kau mapan kalau paluhan tuh paluh aja itu. Nah hukumnya suci kan najis kan. Nah itu paluhan mana raja, nah itulah suci ya paluh. Lalu macam apa? Kadar ukuran nang tali paluh aja itu. Lain kami lain. Nah lihat di pang betikam berapa senti? Ukuran betikam adakah sekian duduk? Sekilan panjang enggak? Ada sekilan? Ada lah. Hah? Artinya bini itu kan bisa laki tak? Bisa laki. Abad lakinya biasa rata orang banyak tuh laki lain berapa? Lakian sekilan tuduh kah? Sekilan panjang kan? Emang coba bang ukurnya mas. Ambil yang biasa ya anggaplah sekilan tuduh. Lalu buat bini tadi apa? Lakinya menghubungi, lalu sekilan tuduhnya masuk
masih di atas pada ukuran masuk batakian itu paluh basah aja ada najisnya itu. Arti masih di atas pada helmnya, di bawah pada helmnya, di dalam pada helmnya, nah kalau itu najis tak? Bini-bini mesti nampak alim, tahu praktek kawan lakinya, nah melajari tak? Bang ya, ulun nih bang, kalau aja basah, nah pak suci kan najis kan? Di mana keluarnya? Oh bagian atas matian aja tak? Nah itu basah palu aja itu suci ya. Lamun di bawah pada bagian bangai yang kan mun di bawah pada batas bataku itu najis. Coba sampai ke situlah aturan Islam tentang kesucian. Itu kenapa bini kita basah paluhan di mana tadi batas keluarnya masih di atas pada atas yang tuduh tadi itu kada hukum najis, baunya bodoh saja. Soalnya bininya rata-rata bini terapi anak bodohnya basah daripada ada kami basah apa basah paluh tadi kada wajib dibasuh, paluh aja. Lain pulang kalau masalah keputihan lain pulang ada jadi bini masalah keputihan lima pakat masalah itu cek kayak dulu bini kamu dah nggak kan cek keputihan dah perlu tahu aja kayak apa keputihan dah. Cuma benda keputihan itu apakah benda suci, apakah sebagai laki-laki mazi najis, wadi najis lah. Keputihan itu apa? Nah takut nak mana ahlinya? Apa keputihan itu bendanya najis? Seperti rakyat keluar mazi keluar wadi. Apa keputihan itu kayak paluh tadi juga? Di mana keluarnya? Nah takut nak ahlinya adalah. Tapi insya Allah lebih nanti aman aja lah. Jarang aja nang keputihan dia jarang aja. Summa qala segala yang membatalkan wudu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyempurnakan segala ibadah kita, baik ibadah wudu sempurna maupun ibadah sembahyang lima waktu dengan sempurna dan diberi Allah Ta'ala pahala yang sempurna di sisi Allah di hari akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna wa 'allamtana wa 'allimna. Allahumma atina wa dzurriyyatina min الصالحين اللهم استر عيوب معلمنا عنا ولا تجبر عنا وصلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم.